Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Masalias dengan nomor 7241646. Saya berasal dari Politeknik Sipil dan di sini saya akan menjelaskan tentang geomatika dan sistem informasi geografis. Berikut ada beberapa outline yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu pengertian geomatika, yang kedua pengertian SIG, yang ketiga peran geomatika dalam bidang teknik sipil secara umum, yang keempat peran geomatika dalam bidang geoteknik, yang kelima peran geomatika dalam bidang struktur bangunan, dan yang terakhir yaitu alat pengukuran yang akan dipakai. Sebelum kita membahas tentang peran geomatika, mari sebaiknya kita tahu itu apa sih itu geomatika itu. Geomatika merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari atau berkaitan dengan proses-proses mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah dan mengirimkan informasi-informasi geografis atau informasi yang memiliki referensi spasial. Istilah geomatika berkaitan dengan ilmu teknologi dan seni yang mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu antara lain geodesi, surveying, pemetaan, penentuan posisi atau positioning, teknik geomatika, navigasi, kartografi, pengendaraan jauh, fotogrametri, SIG, GPS, geospasial, dan lain-lainnya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu apa itu sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis atau SIG pada umumnya adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. SIG juga merupakan studi yang mempelajari mengenai sistem komputer untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, memeriksa informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Sistem informasi geografis atau SIG terdiri dari 5 komponen utama, yakni sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, data, serta metode dan prosedur. Komponen-komponen tersebut saling terikat dan saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem tidak akan berjalan dengan optimal. SIG juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, perencanaan transportasi, mitigasi bencana, inventarisasi sumber daya alam, investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, kartografi, dan perencanaan rute. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang apa sih peran geomatika dalam teknik sipil ini. Nah, misal dalam perencanaan proyek pada teknik sipil, penggunaan data spasial dengan skala kecil yaitu 1:2500 sampai dengan 1:5000 dengan menggunakan metode fotogrametri atau foto udara atau pengendaraan jauh dengan hasil berupa peta atau peta garis. Berikut beberapa peran geomatika dalam teknik sipil yaitu 1. Sebagai pengukuran dan pemetaan, 2. Sebagai perencanaan dan desain infrastruktur, 3. Sebagai pemodelan 3D, 4. Monitoring dan pengawasan proyek, yang kelima sebagai manajemen sumber daya alam, yang keenam evaluasi lingkungan. Yaitu peran geomatika dalam bidang geoteknik. Geomatika memiliki peran yang sangat penting dalam bidang geoteknik karena menyediakan alat dan teknologi untuk memetakan, mengukur, dan menganalisis. Nah, dari peran geomatika dalam bidang geoteknik itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama pemetaan dan survei topografi, yang kedua analisis dan pemodelan tanah, yang ketiga monitoring dan manajemen proyek, yang keempat pemetaan geologi, dan yang kelima yaitu evaluasi dan perencanaan infrastruktur. Nah, saya akan menjelaskan satu dari 5 peran geomatika dalam bidang geoteknik, yaitu tentang pemetaan dan survei topografi di bidang teknik sipil. Geomatika memiliki peran yang sangat vital karena memberikan teknologi dan metode yang diperlukan untuk mendokumentasikan dan menganalisis permukaan bumi secara akurat, yang sangat penting untuk desain dan pengelolaan infrastruktur.
Beberapa peran geomatika dalam konteks geoteknik yaitu yang pertama juga pengumpulan data topografi yang akurat, seperti contohnya kita menggunakan alat atau station, memungkinkan pengukuran sudut dan jarak dengan akurat, serta digunakan untuk survei topografi lapangan yang menghasilkan koordinat dan elevasi yang diperlukan dalam perencanaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran geomatika dalam bidang struktur bangunan. Geomatika memiliki peran yang sangat penting dalam bidang struktur, terutama dalam hal pemetaan bangunan, survei, dan pemantauan struktur bangunan. Geomatika melibatkan penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis atau GIS, penginderaan jauh atau remote sensing, dan pemetaan digital untuk mendukung perancangan, pembangunan, serta pemeliharaan struktur bangunan. Nah, dari peran geomatika dalam bidang struktur bangunan itu ada beberapa macam. Ada 5, yaitu pemetaan dan survei lokasi, yang kedua pemantauan pergerakan struktur, yang ketiga analisis topografi, yang keempat analisis resiko dan keamanan, dan yang terakhir atau yang kelima pemodelan 3D dan BIM atau Building Information Modeling. Peran yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan membahas salah satunya yaitu geomatika dalam bidang struktur bangunan, yaitu tentang pemantauan pergerakan struktur. Nah, dalam konteks sipil, geomatika memiliki peran yang sangat penting dalam pemantauan pergerakan struktur, seperti gedung, jembatan, bendungan, atau infrastruktur lainnya, untuk memastikan bahwa struktur tersebut tetap stabil dan aman. Geomatika menyediakan berbagai alat dan teknik yang digunakan atau memungkinkan pengukuran, pemantauan, dan analisis perubahan posisi atau deformasi struktur secara akurat. Nah, berikut beberapa peran utama geomatika dalam pemantauan pergerakan struktur di bidang sipil ini. Yang pertama yaitu pengukuran posisi dan pergerakan dengan GNSS atau GPS. Ini adalah salah satu alat utama dalam geomatika yang digunakan untuk memantau pergerakan struktur. GNSS dapat memberikan akurasi tinggi dalam mengukur pergerakan vertikal maupun horizontal struktur. Alat ini digunakan untuk memantau pergeseran posisi tertentu pada struktur seperti jembatan, gedung bertingkat, atau bendungan. Kedua yaitu pembuatan peta topografi yang akurat. Terus yang ketiga yaitu analisis kemiringan drainase, seperti analisis kemiringan tanah yang sangat penting dalam desain infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, atau saluran drainase. Yang keempat yaitu pemetaan infrastruktur dan jaringan utilitas. Dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, saluran air, atau jembatan, geomatika digunakan untuk memetakan dan merencanakan posisi serta dimensi dari infrastruktur yang ada atau yang akan dibangun. Terus selanjutnya itu pembuatan model 3D dari permukaan tanah. Terus selanjutnya perencanaan dan desain infrastruktur. Selanjutnya itu pemantauan deformasi dan perubahan permukaan tanah. Yang selanjutnya penginderaan jauh dan pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan ini yang akan terjadi di area proyek. Terus selanjutnya itu evaluasi risiko dan perencanaan mitigasi bencana. Dan selanjutnya efisiensi waktu dan biaya. Nah, kita masuk di bagian akhir yaitu tentang alat pengukuran yang digunakan. Yang pertama itu ada teodolit. Nah, teodolit ini memiliki fungsi sebagai alat ukur optik untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Alat ini digunakan dalam bidang survei, pemetaan, dan pengukuran tanah. Penggunaan teodolit ini seperti mengukur ketinggian tanah, mengukur sudut ketinggian tanah yang sulit, membuat garis lurus dan bidang datar di atas permukaan tanah, dan terakhir yaitu mengukur luas tanah atau lahan yang lebar dan juga memiliki relief yang tidak teratur. Nah, yang kedua yaitu ada waterpass. Waterpass ini memiliki fungsi atau peran yaitu
dipakai oleh para pekerja konstruksi untuk memastikan fondasi serta struktur bangunan berada pada posisi rata dan tidak miring, sehingga pada akhirnya fondasi yang dibangun sesuai dengan gambar sketsa rancang. Penggunaan alat ini juga mencegah terjadinya renovasi bangunan yang mungkin terjadi jika ada kesalahan. Selanjutnya, alat pengukuran yaitu GPS geodetik atau GPS pemetaan, yaitu adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan posisi atau suatu tempat dengan menggunakan satelit. GPS geodetik memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pengukuran tanah, pengukuran lahan, survei tanah, dan survei hidrologi. Itu adalah total station, yaitu adalah alat ukur yang digunakan dalam teknik sipil untuk mengukur jarak, sudut, dan koordinat secara otomatis. Total station ini dapat digunakan untuk survei tanah, pemetaan topografi, perencanaan konstruksi, dan lain-lainnya. Fungsi-fungsinya itu mengukur jarak sudut horizontal dan sudut vertikal, menghitung koordinat titik yang terukur, membuat peta digital dari wilayah yang disurvei, menentukan elevasi, kontur, kemiringan. Akhirnya itu ada alat geodetik laser scanner. Alat ini dijadikan solusi dalam bidang pemetaan untuk menyediakan data spasial, jalan, dan jembatan. Dengan keunggulan yaitu kecepatan pengambilan data yang tinggi, tingkat akurasi yang lebih baik, ekonomis, dan penempatan data hasil pengukuran yang mendekati objek aslinya. Dengan teknologi ini diharapkan data spasial dapat diperoleh dengan cepat, tepat, akurat, dan ekonomis, sehingga dapat dijadikan strategi baru dalam penyelenggaraan jalan, terutama dalam analisis teknis manajemen aset dan pemodelan objek. Nah, dari pembahasan saya tentang menjelaskan geomatika dan sistem informasi geografis, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.